Shalom, selamat sore ibu-ibu PW Esther yang terkasih. Mari kita beribadah bersama ibu-ibu PW Esther walau di rumah saja. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Deti Korengkeng yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk kita sore hari ini. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dari lagu Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberikan kami kesempatan kembali untuk beribadah bersama ibu-ibu PW Esther walau di rumah saja. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Kami serahkan Ibu Pendeta Deti Korengkeng yang akan menaburkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Deti Korengkeng untuk menyambut firman Tuhan sore hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari lagu Seperti Rusa yang Haus.
tak tahan menunggumu. Bagai padam gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada
Shalom ibu-ibu PWSter yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami kembali datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk waktu yang ada saat ini Tuhan, dan kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau memimpin kami, baik yang mendengarkan maupun yang akan menyampaikannya, agar supaya lebih fokus dan dapat tenang untuk mendengarkannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, pembacaan kita sore hari ini terambil dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan 17. Markus 2 ayat 1 sampai dengan 17, dan kita akan membacanya dari ayat 2 sampai 5 saja. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang ibu-ibu untuk berdiri. Kita membaca dari ayat yang kedua. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Demikian firman Tuhan. Tema pada sore hari ini yaitu kerjasama iman yang menyelamatkan. Kerjasama iman yang menyelamatkan. Ibu-ibu, bila kita berbicara iman adalah masalah pribadi. Dan beriman itu bukan hanya ikut-ikutan, tapi merupakan suatu keputusan yang mendasar, yang dihayati dan dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap, perilaku, sikap kita, perilaku kita yang mengekspresikan iman kita itu. Akan tetapi pada kenyataannya, hal iman juga menyangkut di dalam satu persekutuan. Iman yang hidup dalam satu persekutuan dapat mempengaruhi iman orang lain. Iman yang terbentuk dan terbangun dalam diri seseorang pasti ada pengaruh atau interaksi dengan orang lain. Contoh orang tua atau anggota rumah tangga, teman terdekat atau sahabat, bahkan di dalam suatu persekutuan ada pengaruhnya di dalam interaksi dari sesama. Contoh, ada orang yang beragama lain kemudian menjadi pengikut Kristus, bahkan pengikut Kristus yang taat dan setia. Ya, hal ini tentunya dipengaruhi oleh anak-anak Tuhan. Tentunya anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang taat dan setia dan kokoh pada keputusannya sebagai pengikut Yesus. Kalau tidak kuat, bisa kita yang terpengaruh. Itulah sebabnya iman kita harus kuat. Di dalam kisah yang kita renungkan saat ini, kelihatan nyata bahwa kehadiran Yesus sungguh-sungguh menggemparkan. Dia baru tiba di kota Kapernaum, banyak orang sudah mendengarkan kehadirannya di sana. Maka banyak orang yang sudah datang untuk mendekati dia, berada di sekitarnya, ingin mendengarkan khotbahnya. Tentunya khotbahnya akan menyejukkan, ya. Itu sebabnya banyak sekali yang datang dan ingin menyaksikan mujizat-mujizat. Bahkan ada yang ingin menikmati mujizat itu, selain menyaksikan, menikmati, dan bahkan ingin mengalaminya sendiri. Cerita ini, Tuhan Yesus berada di satu rumah, kemudian rumah itu sudah banyak sekali orang penuh, sehingga sampai ke pintu. Tidak bisa lagi orang masuk. Nah, pada saat itu,
ada sekelompok orang, maksudnya si lumpuh itu dalam cerita ini digotong oleh 4 orang yang ingin datang mendekat kepada Yesus juga saat itu. Tetapi begitu mereka lihat bahwa sulit untuk masuk lewat pintu, makanya tekad dan keyakinan mereka yang begitu besar, sehingga walaupun ada halangan itu mereka punya ide, kreativitasnya muncul, mereka membuka atap dan lewat atap rumah mereka menurunkan si lumpuh itu. Jadi 4 temannya yang menggotong itu. Hal ini sangat menarik. Karena apa? Tuhan Yesus tidak menegur. Justru Tuhan merespons akan usaha mereka, keyakinan mereka. Dan Tuhan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus tidak melihat iman dari si lumpuh itu, tetapi iman dalam kebersamaan mereka. Iman kelompok tersebut, ya. Kita dapat membayangkan apabila hanya si lumpuh saja yang beriman, kemudian teman-temannya tidak terlalu beriman, sehingga begitu dihadang dan mendapat kesulitan untuk masuk mendekati kepada Tuhan Yesus, tentunya mereka tidak berusaha keras untuk mencari jalan keluar. Di sini kelihatan bagaimana kerjasama iman pribadi dan orang lain yang saling mendukung. Bukan mendukung saja, tetapi ini bahkan menyelamatkan dan dapat memulihkan. Ya, kerjasama iman ini mampu meyakinkan si lumpuh bahwa pasti mendapat kesembuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus berkata, dosa si lumpuh telah diampuni? Perkataan Tuhan Yesus ini menjadi membawa syak atau curiga bagi ahli-ahli Taurat yang hadir pada saat itu. Mereka berpikir kenapa orang ini berani berkata bahwa dosanya telah diampuni. Karena mereka tahu Yesus ini hanyalah seorang ahli khotbah dan bukan sebagai anak Allah ataupun bukan sebagai juru selamat. Bagi mereka, otoritas mengampuni hanya melalui Allah, ya. Jadi mereka menganggap perkataan Tuhan Yesus itu seolah-olah sudah menghujat Allah. Tetapi saat itu Tuhan Yesus Maha Tahu, Dia tahu di kedalaman hati mereka apa yang sedang berkecamuk di dalam hati mereka, sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu, bangun dan mengangkat tilamnya, ya. Kuasa Yesus untuk mengampuni, menyembuhkan tidak dapat diingkari lagi. Itu nyata. Sehingga peristiwa ini membuat banyak sekali orang kagum, takjub, lalu memuliakan Allah. Di dalam kisah ini terlihat bahwa iman seseorang yang bekerja sama dengan iman teman-temannya dapat membuahkan suatu keajaiban, ya. Jadi kerjasama iman. Ibu-ibu PWSer yang dikasihi Tuhan. Kelumpuhan iman. Kelumpuhan ini dapat terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam perjuangan kehidupan kita. Karena kadangkala ada masalah berat, apakah kita datang kepada Tuhan mencari pertolongan, ataukah karena banyak rintangan, halangan, sehingga kita mundur, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Oleh sebab itu, kisah ini sangat berarti di dalam kehidupan kita, di dalam kebersamaan kita berjemaat di gereja maupun dalam satu persekutuan. Ada 3 hal yang akan kita garis bawahi saat ini. 1, bekerja sama dalam iman itu penting, ya. Kita tahu iman itu urusan pribadi. Tetapi dukungan dalam satu persekutuan juga penting, di mana kita saling mendukung satu dengan yang lain sehingga dapat menghasilkan hasil yang luar biasa dan ajaib. Mulai dari persekutuan yang kecil, yaitu rumah tangga, sekelompok kecil saja. Tetapi kalau di sana ada kerjasama iman, tentunya akan membuah
hasil yang lebih baik. Contoh, bukan hanya satu orang yang setia berdoa, melainkan seisi rumah setia berdoa, pasti akan terbentuk iman yang luar biasa di sana. Iman yang dapat membawa pemulihan bagi setiap anggota rumah tangga tersebut. Kita melihat kemajuan iman jemaat tidak juga terletak kepada pendeta atau kepada seorang majelis atau beberapa majelis, tetapi terletak kepada kerjasama iman seluruh warga jemaat yang dalam hal ini saling menopang, dapat menyelamatkan iman seseorang, bahkan memulihkan iman jemaat. Yakinlah bahwa ada hal-hal yang luar biasa dapat kita rasakan di dalam satu kebersamaan iman, bekerja sama di dalam iman. Tentunya dengan satu keyakinan yang sama, bekerja bersama, dapat melaksanakan hal-hal yang luar biasa. Contoh kepada keempat teman dari si lumpuh tadi. Mereka tidak malu, tidak ragu untuk membongkar rumah orang. Karena apa? Karena memiliki keyakinan yang sama untuk menolong dan memiliki keyakinan bersama dengan si lumpuh untuk dapat disembuhkan. Hal kedua, kepedulian. Seringkali orang hanya peduli pada imannya sendiri, menganggap iman itu urusan masing-masing. I don't care. Sehingga tidak saling peduli. Ketidakpedulian ini bersifat egois, ya, hanya kepada dirinya sendiri. Bahkan orang-orang yang seperti itu dapat menjadi batu sandungan di dalam satu persekutuan, ya, batu sandungan dalam hal menghalang-halangi pertumbuhan dan pemulihan iman seseorang atau orang lain. Tetapi orang-orang yang seperti itu tidak ada di dalam persekutuan kita, adanya jauh di seberang lautan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita melihat bahwa kepedulian pada sesama sangat terasa indah apabila itu kita lakukan dengan tulus, ya, dengan luhur, sehingga tidak memperhitungkan pengorbanan, ya, tidak memikirkan untung ruginya. Ya, contoh, ada satu cerita inspiratif tentang seorang anak yang bernama Billy. Dia anak seorang kaya. Dia pulang sekolah dengan driver. Dia melihat ada anak yang di tengah jalan berceceran buku-bukunya. Sehingga dia punya keinginan untuk menolong dan dia suruh berhenti drivernya, supirnya. Dia menolong mengangkat buku-buku yang sudah berserakan di jalan dan membujuk anak itu untuk ikut naik dengan dia di mobil dan akan diantar pulang. Anak itu bernama Roy. Akhirnya lama-kelamaan mereka jadi bersahabat, ya, teman dekat dan akhirnya bersahabat. Akhirnya ketahuan bahwa si Roy, pada saat itu Roy seorang anak remaja dalam kondisi kecewa dan putus asa sehingga punya niat untuk bunuh diri. Dia membawa buku-bukunya dari rumah dan dari sekolah, dikumpulkannya karena dia sudah punya pemikiran yang tidak baik. Dia mau bunuh diri. Tetapi dia melihat bagaimana Billy punya atensi dan care terhadap dia, peduli terhadap dia, sehingga pikiran yang jelek itu pun berubah. Dia change dia mind, ya. Akhirnya kita menyadari bahwa hal-hal yang kecil dapat juga menolong orang lain. Misalnya, kita memberikan senyum yang manis dan tulus kepada orang lain dapat bermakna barangkali di dalam memberi semangat atau change mind yang tidak baik. Seperti kejadian Billy dan Roy. Jadi dengan senyum, kita bisa membantu orang lain untuk memberi semangat dan mengobati hati yang kecewa. Hal yang ketiga adalah iman membangun kreativitas. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita berjumpa dengan hal-hal seperti yang terjadi pada 4 sahabat dari si lumpuh tadi. Di dalam menghadapi masalah kehidupan, kadangkala kita
gagal mendapatkan jalan keluar atau tidak ada solusi. Sehingga kita merasa kecewa, putus asa, dan seolah-olah perjuangan yang kita lakukan selama ini nihil, sia-sia, ya. Oleh sebab itu, dalam kondisi seperti ini, bagaimana harus kita jalani? Apa yang akan kita perbuat? Keadaan dapat berubah bila kita percaya bahwa Tuhan kita akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Jangan kendor, jangan cepat putus asa, tetap bersemangat, berusaha, berdoa. Disinilah kreativitas itu muncul, ya. Iman membangun kreativitas. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus membangun kerjasama yang dapat menyelamatkan dan memulihkan, saling menopang satu dengan yang lain. Kerjasama itu dapat mulai dari rumah tangga, pekerjaan, dan di dalam pelayanan kita. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk melakukannya sesuai dengan firman-Nya. Tetap tekun dalam satu persekutuan ataupun persekutuan doa, karena Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur sudah dijamah oleh firman-Mu yang hidup itu, agar kami kuat dalam iman, dan sebagai ibu-ibu kami dapat menjadi alat Tuhan dalam menjalin kerjasama iman, dalam keluarga, dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, agar supaya kami juga memiliki kepedulian satu dengan yang lain, saling menguatkan, dan dapat menyelamatkan iman di dalam persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali dari lagu Engkau Perisaiku. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan doa syafaat yang dibawakan oleh Pendeta Deti Korengkeng.
Ibu-ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami, terlebih dalam suatu persekutuan kami, PW Esther. Kami berdoa khusus untuk pengurus PW Esther agar tetap solid, saling mendukung, dan saling menguatkan sehingga tugas-tugas pelayanan bersama dapat terlaksana dengan baik di dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk ibu-ibu PW Esther yang kurang sehat atau sakit. Tuhan, biarlah Engkau menjadi dokter bagi mereka. Engkau berkati obat-obat yang mereka pakai, sehingga kesembuhan dan pemulihan yang sempurna boleh terjadi. Terima kasih Bapa. Semua itu hanya di dalam kuasa tangan Yesus. Bagi yang lemah, Tuhan, biarlah Engkau kuatkan. Bagi yang khawatir dan bimbang, Tuhan mempertetapkan hati mereka. Bagi yang bersedih atau berduka, Tuhan, biarlah Engkau hiburkan dengan penghiburan yang sejati daripadamu. Kami berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau melindungi pemimpin kami, Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden, para menteri yang duduk dalam kabinetnya, staf kepresidenan, agar semua boleh sehati dalam menjalankan program pemerintah, terutama saat ini dalam menghadapi COVID-19, agar dapat menurunkan angka penyebarannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian pula pada sektor perekonomian yang resesi ekonomi ini berdampak bagi banyak orang. Tuhan, tolong Tuhan agar supaya dapat normal kembali. Tuhan, kami juga mendoakan akan hamba-hamba Tuhan yang menjalankan tugas-tugas mereka, misi-misi mereka di tempat-tempat yang berkekurangan, di tempat-tempat yang berbahaya, di tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Engkau tolong Tuhan, Engkau tolong melindungi mereka dan cukupkan akan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ibu-ibu PW Esther yang sudah mengikuti ibadah sore hari ini. Kita sudah di ujung ibadah kita. Mari kita akhiri ibadah persekutuan wanita pada sore hari ini. Dan kita akan menerima doa berkat dari Ibu Pendeta Deti Korengken. Mari kita memuji Tuhan dari lagu Tenanglah Kini Hatiku.
perjalanan hidup berakhir, ketika tugas telah selesai, dan ketika akhirnya harus berhadapan dengan sang maut. Tak ada lagi yang perlu ditakuti, yaitu ketika kita berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Takut di maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Ibu-ibu PW Esther, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap bersyukur dan taat akan firman-Nya dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.